Jaminan kesehatan itu kan hak dasar ya. Tapi tahu-tahu aja hak itu lenyap buat jutaan orang yang justru paling butuh. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba nonaktif. Yuk kita telusuri bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi di balik kebijakan yang bikin jutaan orang kehilangan jaring pengaman kesehatan mereka ini. Coba deh bayangin skenario ini sebentar. Tengah malam, anak Anda demam tinggi banget. Panik kan? Langsung lari ke UGD buat cari pertolongan. Tapi pas di meja pendaftaran, Anda dengar kalimat yang bikin lemes. Maaf Pak, Bu, kartu BPJS-nya nggak aktif. Ini bukan film loh, ini kenyataan pahit yang dialami jutaan keluarga di Indonesia. Oke, biar nggak bingung, kita bakal bedah masalah ini satu persatu. Pertama, kita mulai dari cerita nyata orang-orang yang kena dampaknya. Terus, kita selidiki aturan baru yang jadi penyebabnya. Dari situ, kita lihat segede apa sih masalah ini di tingkat nasional, gimana respon pemerintah dan DPR, dan yang paling penting, di akhir nanti, kita bakal bahas langkah-langkah praktis yang bisa Anda ambil. Kita mulai dari yang paling mendasar, yaitu dampak kemanusiaannya. Angka-angkanya emang bikin kaget, tapi di balik setiap angka itu ada cerita, ada keluarga yang panik, dan ada nyawa yang mungkin jadi taruhannya. Ini bukan cuma soal salah administrasi, ini krisis kemanusiaan yang tersembunyi. Coba lihat ini. Ini tuh kayak cerita horor birokrasi tapi beneran terjadi. Ada seorang ibu dengan anak yang sakit parah, ditolak rumah sakit. Kenapa? Karena BPJS mereka, khususnya dari program penerima bantuan iuran atau PBI, yang iurannya dibayarin pemerintah, mendadak nonaktif. Sama sekali nggak ada pemberitahuan, nggak ada SMS, nggak ada apa-apa. Mereka dibiarin gitu aja pas lagi butuh-butuhnya. Jadi, pertanyaannya, kok bisa kekacauan segede ini terjadi? Kenapa jaminan kesehatan jutaan orang bisa hilang dalam sekejap? Nah, akarnya itu ada di sebuah peraturan baru dari Kementerian Sosial. Sekarang, mari kita bedah kebijakannya. Nah, ini dia nih biang keroknya. Peraturan Menteri Sosial nomor 3 tahun 2021. Oh ya, di beberapa sumber itu tercatatnya tahun 2026, kemungkinan salah ketik ya. Tapi yang jelas, dokumen inilah yang jadi dasar hukum penonaktifan massal ini. Jadi penting buat kita paham, ini bukan error sistem atau glitch acak. Ini adalah sebuah kebijakan yang disengaja. Biar kita paham betul dampaknya, kita harus tahu dulu siapa yang jadi sasaran. Mereka adalah peserta PBI Jaminan Kesehatan. Artinya, iuran BPJS mereka itu 100% ditanggung pemerintah, karena mereka masuk kategori fakir miskin dan orang tidak mampu. Jadi ini adalah kelompok yang paling rentan. Kalau mereka harus bayar sendiri, pilihannya mungkin antara beli obat atau beli beras. Terus, apa sih alasan dibalik kebijakan yang drastis ini? Kalau secara resmi, pemerintah bilangnya ini upaya pemutakhiran data. Tujuannya sih mulia, memastikan bantuan sosial itu nyampenya ke orang yang benar-benar berhak. Niatnya bagus banget tentu. Tapi pertanyaannya jadi begini. Apa iya membersihkan data itu harus sampai mengorbankan akses kesehatan orang, bahkan mungkin nyawa dalam prosesnya? Niat merapikan data mungkin kedengarannya masuk akal ya kalau di atas kertas, tapi di lapangan eksekusinya itu menciptakan gelombang kejut yang dahsyat banget. Sekarang kita lihat angka-angkanya biar kebayang seberapa besar skala dampaknya. 11 juta. Coba kita berganti sebentar, resapi angkanya. 11 juta orang. Ini bukan cuma statistik. Ini 11 juta warga negara yang dalam sekejap mata kehilangan jaminan kesehatan mereka. Biar kebayang, jumlah ini itu lebih besar dari populasi negara Singapura dan Selandia Baru digabung loh. Gila kan? Dan kalau kita gali lebih dalam lagi, situasinya lebih ngeri. Di antara 11 juta orang itu, ada lebih dari 106.000 pasien dengan penyakit katastrofik. Apaan tuh? Ini istilah medis buat kondisi yang paling parah dan paling mahal. Kanker yang butuh kemoterapi, gagal ginjal yang butuh cuci darah rutin, penyakit jantung, stroke. Buat mereka, BPJS yang aktif itu bukan lagi soal nyaman atau nggak nyaman. Itu adalah garis tipis antara hidup dan mati. Tentu aja, tsunami kebijakan ini nggak dibiarin gitu aja. Protes dan keprihatinan muncul dari banyak pihak, termasuk dari DPR dan Kementerian Kesehatan sendiri. Terus, apa kata mereka dan apa solusi yang ditawarkan? Suara yang paling kencang datang dari DPR, khususnya Komisi IX. Tuntutan mereka jelas banget, revisi total SK Menteri Sosial itu. Dan sebagai solusi darurat, mereka mendesak supaya semua 11 juta peserta itu diaktifkan lagi kartunya selama 3 bulan ke depan. Jadi ini semacam jendela darurat buat kasih waktu verifikasi data tanpa harus ada korban jiwa.
Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin juga ikut bicara. Fokus beliau itu ke pasien katastrofik yang menurut data beliau ada sekitar 120.000 orang. Beliau juga menyoroti masalah penting lainnya, nasib rumah sakit. Jadi beliau khawatir para dokter dan RS jadi ragu buat nanganin pasien kalau nggak ada jaminan hukum yang jelas bahwa biaya perawatan mereka yang mahal itu bakal diganti sama negara. Nah, gimana tanggapan dari Kementerian Sosial, pihak yang ngeluarin aturan ini? Mereka berjanji lagi melakukan verifikasi ulang. Katanya, tim bakal turun ke lapangan atau istilahnya ground check buat meriksa data 11 juta orang itu. Targetnya selesai dalam 2 bulan. Mereka juga bilang kalau para pasien katastrofik itu udah jadi prioritas dan status BPJS-nya sudah diaktifkan kembali. Di tengah tarik ulur kebijakan ini, pertanyaan paling pentingnya adalah apa yang bisa kita lakukan. Kalau Anda, keluarga, atau tetangga Anda mungkin kena dampak, jangan cuma nunggu. Jangan sampai baru tahu statusnya nonaktif pas udah di UGD. Ada langkah-langkah proaktif yang harus segera kita ambil. Oke, ini alur resmi yang harus diikuti kalau mau aktifin lagi kartu Anda. Mungkin kelihatannya agak ribet, tapi ini penting banget. Pertama, langsung datangi kantor dinas sosial setempat. Kedua, kalau ada kondisi medis darurat, pastikan Anda bawa surat keterangan dari dokter atau puskesmas. Ini bukti kuncinya. Nanti, Dinsos bakal nerusin laporan Anda ke Kemensos buat diverifikasi. Kalau semua syaratnya oke, BPJS Kesehatan akan aktifin lagi jaminan Anda. Dan ini langkah paling mendasar yang bisa dilakuin semua orang sekarang juga. Cek status kepesertaan Anda. Jangan pernah berasumsi kartu Anda aman. Caranya gampang banget. Bisa lewat WhatsApp ke layanan Pandawa, telepon call center 165, buka aplikasi mobile JKN, atau kalau mau paling pasti, datang langsung ke kantor BPJS terdekat. Lakukan ini selagi Anda sehat, jangan tunggu sampai kondisi darurat. Proses pemutakhiran data katanya lagi jalan, reaktivasi juga udah dijanjikan. Tapi ini menyisakan satu pertanyaan besar. Nanti, setelah semua kekacauan ini selesai, apakah sistem jaminan kesehatan kita bakal jadi lebih baik? Apa ada jaminan kalau kejadian kayak gini, di mana nyawa seolah jadi korban demi kerapian data, nggak bakal terjadi lagi? Nah, memastikan hak atas kesehatan bagi mereka yang paling rentan itu benar-benar terwujud, itu tugas yang harus terus kita kawal bareng-bareng. Terima kasih sudah menonton video ini. Ingat, perjuangan kita masih panjang. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Goodbye!